Halo rekan-rekan semua, kali ini saya akan memberikan ulasan tentang cara menggambar kubus dengan perspektif dua titik hilang, tapi tentunya dengan proporsi yang benar. Bikin kubusnya gampang, proporsi tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi menggambarnya dengan perspektif dua titik hilang. Menggambar kubus ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertamanya menggambar struktur kubus dengan perspektif dua titik hilang. Sesi keduanya menerapkan arsiran untuk penciptaan naungan dan bayangan pada kubus ini dengan sumber cahaya yang sudah kita tentukan. Video kali ini sesi kedua tentang penerapan arsiran untuk pembuatan naungan dan bayangan. Penasaran dengan videonya? Subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Ayo langsung kita simak videonya. Masuk ke proses pengasiran. Proses pengasiran ini bertujuan untuk menciptakan efek naungan dan efek bayangan. Dalam menciptakan efek naungan dan bayangan ini dibutuhkan kemiringan sumber cahaya dan kemiringan cahaya pada tanah. Yang pertama ini kita tentukan kemiringan sumber cahaya. Di sini saya memberikan tanda seperti panah, menyatakan bahwa cahaya jatuh dengan kemiringan seperti ini. Jadi kita sebut ini kemiringan sumber cahaya. Berikutnya kita tentukan kemiringan cahaya pada tanah. Nah seperti ini. Ini kemiringan cahaya pada tanah ini saya tentukan seperti ini. Sebenarnya kedua garis ini bebas-bebas aja, terserah pada kalian masing-masing untuk menentukannya berdasarkan pengalaman kalian menggambar nanti. Kemiringan cahaya pada tanah ini juga saya kasih tanda panah untuk menunjukkan bahwa cahaya datangnya dari depan sebelah kiri. Setelah menentukan dua garis tadi, kita masuk ke langkah berikutnya. Pada rusuk vertikal kubus ini, dari bawah, titik bawah dan titik atas ini, kita menempatkan titik atasnya garis kemiringan cahaya. Nah, seperti ini. Langsung buat garis kemiringan cahayanya seperti ini. Pada perpotongan dua garisnya kita kasih titik di sini. Pada rusuk di samping kanannya juga sama, kita buat garis kemiringan cahayanya di titik atas ini. Garis kemiringannya seperti ini. Kemudian pada titik bagian bawahnya kita bikin kemiringan cahaya pada tanah. Seperti ini berpotongan di titik ini. Kemudian dari titik ini kita buat garis menuju ke titik ini. Berpotongan dengan rusuk kubus yang besar ini di sini. Tepat pada perpotongan ini kita buat garis tegak lurus vertikal seperti ini. Berpotongan di titik ini. Dari titik perpotongan ini kita buat garis yang sejajar dengan rusuk kubus yang sebelah kiri ini. Atau dengan kata lain kita tarik garisnya ke titik hilang sebelah kiri. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk proses penghapusan atau membersihkan semua garis bantu yang tadi digunakan untuk membuat bayangan pada kubus kiri ini. Hasil bayangan pada kubus kiri ini seperti yang ditunjukkan pada pensil ini. Kemudian bidang bayangan yang tercipta ini kita arsir hanya untuk menandai saja. Berikutnya untuk langkah yang sama kita terapkan juga pada kubus besar yang ada di kanan ini. Garis kemiringan cahaya yang tadi tetap kita jadikan patokan dan kita terapkan pada rusuk atas ini. Nah di sini buat garisnya seperti ini. Pada rusuk ini pada titik bagian bawahnya kita buat garis kemiringan cahaya pada tanah. Kita paskan penggarisnya seperti ini sejajar dengan kemiringan cahaya pada tanah seperti ini. Perpotongannya kita tandai dengan titik di sini. Untuk rusuk kubus di samping kanannya juga sama. Kita buat garis kemiringan cahaya pada tanah seperti ini. Kemudian pada titik atas rusuknya kita bikin garis kemiringan cahaya seperti ini. Berpotongan di titik ini. Kemudian pada dua titik perpotongan ini kita bikin garis yang sejajar dengan rusuk kubus yang besar di samping ini. Dengan kata lain garisnya ditarik ke titik hilang sebelah kanan seperti ini. Untuk rusuk yang paling belakang juga sama, kita buat garis kemiringan cahaya seperti ini. Di titik rusuk bagian bawahnya juga sama, kita buat garis kemiringan cahaya pada tanah seperti ini. Kita pastikan dulu garis kemiringan cahaya pada tanahnya agar sejajar menggunakan penggaris seperti ini, lalu dibuat garisnya. Kita tandai titik perpotongannya. Pada dua titik perpotongan ini kita buat garis yang sejajar dengan rusuk kubusnya. Hasil bayangan kubusnya seperti yang ditunjukkan oleh pensil ini. Berikutnya masuk proses pembersihan, yaitu membersihkan atau menghapus semua garis-garis bantu yang tadi digunakan untuk membuat bayangan pada kubus ini. Bayangannya jadinya seperti ini. Titik ini jatuhnya di sini, titik ini di sini, titik ini di sini. Selanjutnya bidang bayangannya kita arsir seperti ini hanya sebagai tanda saja. Berikutnya kita masuk proses pembuatan bayangan untuk kubus kecil yang ada di atas ini.
Kita buat garis tegak lurus vertikal dari titik rusuk bagian atasnya. Kita beri titik pada perpotongan dua rusuk kubus ini, di titik ini. Pada titik ini juga kita bikin garis tegak lurus vertikal. Pada perpotongan dengan rusuk bagian bawahnya kita beri titik seperti ini. Kemudian pada titik di sampingnya ini, nah titik ini kita tarik garis kemiringan cahaya pada tanah seperti ini. Pada titik rusuk kubus yang di atas ini kita tarik kemiringan cahaya seperti ini. Kemudian pada titik perpotong yang ini yang tadi kita buat, kita bikin garis tegak lurus vertikal seperti ini. Kita kasih titik di perpotongan ini. Kemudian pada titik bawah rusuk kubus kecil ini kita buat garis kemiringan cahaya pada tanah. Pada garis rusuk di sampingnya juga kita buat garis kemiringan cahaya pada tanah seperti ini. Pada rusuk bagian depan ini juga kita bikin garis kemiringan pada tanah. Membuat garis hubung dari rusuk ini ke garis kemiringan cahaya, ini juga dibuat garis hubungnya. Dari titik ini juga dibikin garis hubungnya ke arah kiri seperti itu. Kemudian pada titik bawah poros kubus yang kecil ini kita bikin garis kemiringan cahaya, kita tandai titik potongnya di sini. Pada titik perpotongan ini kita tarik garis yang sejajar dengan rusuk kubusnya atau ke titik hilang sebelah kiri. Kemudian sama pada titik bawah rusuk kubus yang kecil ini kita tarik garis kemiringan cahayanya seperti ini. Kita hubungkan titik perpotongan ini ke titik atasnya seperti ini. Hasil bayangan kubus kecil ini seperti yang ditunjukkan oleh pensil ini. Kemudian kita masuk proses pembersihan atau menghapus semua garis bantu yang tadi kita gunakan untuk membuat bayangan pada kubus kecil ini. Berikutnya masuk ke bagian merapikan lagi garis-garis yang tadi sempat terhapus saat proses penghapusan. Baik itu garis yang menuju ke dua titik hilang maupun garis-garis vertikalnya, semua kita rapikan, kita pertegas lagi garisnya. Semua garis bayangannya dirapikan lagi seperti ini. Hasil gambar 3 kubus beserta bayangannya jadinya seperti ini. Bentuk perkiraan bayangannya seperti ini. Selanjutnya kita mulai masuk ke proses mengasir itu sendiri. Mengasirnya dari bidang yang tidak terkena cahaya atau kita sebut sebagai naungan. Mengasirnya ini saya menggunakan pensil 2B dan saya mengasirnya tipis-tipis dulu. Agar asirannya bisa tipis, cara memegang pensilnya saya mundurkan sedikit seperti ini. Jadi megang pensilnya tidak di depan dekat ujung pensil, tapi agak dimundurkan seperti ini. Mengasir bidang pada kubus ini harus datar, tidak terlalu mengandalkan gradasi atau mengekspos gradasi seperti mengasir bola atau tabung. Arah tarikan pensilnya juga boleh agak beda-beda sedikit, tidak harus sama persis. Jadi digeser sedikit sudut-sudut tarikan garisnya, itu boleh-boleh saja. Arsiran ini sifatnya untuk finishing, meratakan arsiran-arsiran yang sudah ada di bawahnya. Untuk menghaluskan dan meratakan, dan arah arsirannya boleh dibeda-bedakan sedikit asal tujuannya untuk meratakan. Berikutnya saya mulai mengasir bayangan. Saya tukar pensilnya dari 2B ke pensil 4B. Nah ini saya mulai mengasir bayangannya. Saya rapikan dulu batas arsirannya antara bayangan dan naungan. Seperti ini. Dirapikan batasnya, kemudian dari batas tepinya baru kita mengasir masuk ke tengahnya. Untuk arsiran bayangan ini terdapat gradasi, yaitu gradasinya gelap di dekat bendanya lebih pekat arsirannya, sedangkan ke ujung perbatasan bayangan arsirannya mulai agak tipis. Berikutnya bikin arsiran bayangan kubus ini pada dinding kubus yang ada di sampingnya seperti ini. Arah arsirannya boleh digeser-geser atau dibeda-bedakan sedikit ya, yang tujuannya untuk lebih meratakan.
Selanjutnya saya tukar lagi dari pensil 4B ke pensil 2B karena saya akan mengasir dinding sebelah kiri kubus ini. Karena arsirannya tipis, saya megang pensilnya, saya mundurkan seperti ini. Saya arsir dulu tipis-tipis seperti ini, tidak perlu banyak ditekan. Berikutnya saya arsir bidang atas kubus seperti ini. Bidang ini adalah bidang yang paling terang karena langsung terkena cahaya. Arah arsirannya boleh dibeda-bedakan ya, yang tujuannya untuk lebih meratakan, menghaluskan, dan tidak belang. Arsiran dinding sebelah kirinya saya tambah lagi tingkat kegelapannya seperti ini. Untuk arsiran yang sebelah kanan ini, yaitu di daerah naungan ini juga saya tingkatkan lagi kadar kegelapannya dengan arsiran seperti ini. Batas-batas bidangnya harus rapi. Kadang batas yang sudah rapi dan tajam, di sini saya perlu menyamarkan lagi agar objek dan bendanya ini menjadi menyatu. Menyatu ini perlu agar antara objek dan bayangannya terlihat lebih natural. Kadang dalam menggambar itu kita perlu mengevaluasi arsiran yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini saya evaluasi dan saya rasa kurang gelap, maka saya arsir lagi, saya pekatkan lagi kadar kegelapannya. Hasil arsiran kubus yang sebelah kiri ini seperti ini. Berikutnya kita mulai mengarsir kubus kecil yang ada di atas ini. Kita arsir dulu bayangan kubus kecil ini yang ada atau yang nempel pada dinding kubus besar yang ada di bawahnya. Perbatasannya kita rapikan dulu seperti ini. Kemudian buat arsiran seperti ini. Yang dekat benda itu lebih pekat, semakin menjauhi atau semakin dekat ke perbatasan bayangannya, arsirannya semakin terang. Selanjutnya masuk arsiran dinding kubus besar yang sebelah kiri ini. Seperti ini. Batas-batasnya harus hati-hati, harus rapi. Lanjut ke arsiran dinding atas kubus yang besar ini. Ini merapikan arsiran bayangan kubus kecil pada dinding atas kubus yang besar. Nah, yang ini harus rapi dan lebih gelap. Beberapa batas arsirannya dirapikan lagi, digelapkan lagi seperti ini. Untuk proses mengasir berikutnya, itu uraiannya nggak beda jauh ya dari uraian-uraian saya yang sebelumnya. Penerapan arah mengasirnya sama. Boleh berbeda-beda arahnya, yang tujuannya untuk mengasir atau menghasilkan arsiran yang lebih rata, lebih halus. Penerapan gradasi arsirnya tidak terlalu banyak karena ini bendanya berbentuk kubus dan dinding-dindingnya berbentuk flat semua, jadi arsirannya cenderung datar atau rata. Cuman kalau ada gradasi itu sedikit saja, terutama di bagian bayangan-bayangan bendanya. Arsiran pada perbatasan bidang-bidang kubusnya itu harus rapi agar objeknya nanti terlihat jelas, terlihat tajam, tidak buram gitu ya. Kecuali di daerah arsir itu kadang perlu kita kasih sentuhan arsir yang sifatnya menyamarkan agar antara objek dengan bayangannya itu lebih natural. Hasilnya seperti ini. Proses menggambar 3 kubus dengan menggunakan perspektif 2 titik hilang dan penerapan arsiran dalam proses pembuatan naungan dan bayangan sehingga gambar kubusnya terkesan lebih 3 dimensi. Jika kalian suka dengan konten video ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa selalu update dengan video-video tutorial saya yang terbaru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam kreativitas dan hobi.